Pak, selamat siang Pak. Dengan Pak siapa? Saya Alex Pak. Pak Alex, Ya. luar biasa. Namanya Alex, orangnya didur hitam. Wow. Asli mana Pak? Saya kalau rumah sih Rembang Pak. Terus? Sana di Pantura sana. Terus saya domisili di Ungaran sini aja sih. Berarti Pak Alex ini sebagai tenaga apa Pak di sini Pak, di perumahan Lemah Ireng Residen ini? Kalau Lemah Ireng Residen ini kebetulan saya jadi tim marketing, salah satu tim marketing. Gitu ya. Iya, untuk pemasarannya. Saya melihat dan mencoba di Kabupaten Semarang ini kan menjamur pabrik-pabrik baru, garmen terutama. Nah, di situ ada satu aset kalau menurut saya mengenai sumber daya manusia yang berada di sebuah pabrik tersebut, karena tentu pabrik itu tidak hanya berisi orang-orang lokal, justru persentase terbesar orang-orang urban dari luar daerah. Nah, ke depan sebuah tempat di mana mereka bekerja sebagai tempat sawahnya untuk mengais rezeki ini juga menjadi ladang ini Pak, ladang percintaan. Artinya dia banyak muncul keluarga-keluarga baru itu karena pertemanan dari sama-sama sebagai karyawan. Nah, tentunya ketika mereka berkeluarga, ini butuh sebuah tempat hunian, dalam hari ini rumah. Tentu kita sebagai pelaku usaha properti ini itu menjadi satu peluang. Kira-kira hal semacam itu seperti apa Pak? Kalau dari pandangan kami marketing sih itu sebagai target market ya, karena secara penghasilan, dan saya ngobrol tentang penghasilan gitu, penghasilan di kawasan Ungaran tentunya Kabupaten Semarang untuk OMK itu kan dari target marketnya rumah subsidi itu masuk Pak, istilahnya masuk ya. Memang sasaran utamanya mereka-mereka yang belum memiliki hunian, terus kerjanya juga istilahnya ada program yang namanya FLPP dari PUPR itu sehubungan dengan apa namanya bantuan bunga, jadi kayak subsidi bunga dari pemerintah, kemudian ada subsidi bantuan uang muka juga. Jadi mereka, kalau menurut saya, bagi mereka yang karyawan di pabrik itu cukup terbantu kalau adanya program seperti itu. Sahabat properti, satu hal menarik ketika ada sebuah korelasi, artinya ada sebuah penyampaian atau sosialisasi, atau mungkin sebelumnya itu menjadi satu treatment ya, program bagaimana ketika developer atau pengembang atau perumahan dalam ini sebelumnya menjaring satu komunikasi di antara melalui perusahaan-perusahaan yang dimana di dalamnya ada karyawan mungkin banyak dari luar daerah ataupun itu karyawan lokal, tetapi mereka memang belum punya tempat hunian. Artinya ada sebuah tawaran yang tentu menggiurkan. Tadi disampaikan juga ada semacam subsidi dari pemerintah terkait untuk pengadaan rumah. Nah, ketika mereka itu mendengar informasi, kemudian lebih dekat lagi intent menjalin komunikasi, tentunya mereka, saya yakin sekali akan tertarik bagaimana tawaran-tawaran program dari pengembang developer ini untuk ini loh, rumah idaman kalian untuk esok. Kira-kira hal itu Pak, apakah sudah dilakukan Pak? Ya, kalau untuk sementara ini yang kami lakukan dari sisi kami ya, yang di Lemah Ireng Residen ini, kalau untuk target teman-teman yang kebetulan bekerja di pabrik, itu kami menjemputnya dengan cara kita sebar brosur sih Pak. Teman-teman pas apa namanya itu, kalau mereka pulang kerja itu baru kita samperin, kita kasih kontak dan sebagainya, informasi. Kalau lebih lanjut mereka diminta untuk datang ke lokasi survei atau mungkin ke kantor untuk istilahnya kalau sudah
sudah klik dengan perumahannya, lanjut pemberkasan. Oke. Gitu. Sahabat properti, ini mungkin satu gambaran. Memang harapannya dari marketing juga pingin direct selling gitu ya Pak ya. Jadi langsung ke pembeli. Melalui konten ini, Axis Property, saya sepertinya tertarik untuk bagaimana membuat satu penawaran. Artinya setidaknya membuat satu sinkronisasi lah. Awalan mungkin kita hanya sebagai sebuah wacana informasi, tapi harapannya kita lebih intens nanti menjadi konsultasi ya terkait dengan rumah hunian ini. Karena saya yakin sekali nih rumah hunian kalau kita benar-benar dari awal itu sudah ada niat untuk mencoba belajar invest, tidak ada ruginya, bahkan selalu untung. Betul. Walaupun dari pengembang sendiri juga untung nih mesti. Yeah. tapi bagi teman-teman yang membutuhkan rumah hunian untuk masa depan, saya yakin itu cara efektif untuk bagaimana menabung invest ke depan. Nah, mungkin nanti Axis Property ini akan membuat satu yang intinya untuk karyawan-karyawan perusahaan di Kabupaten Semarang ini bisa intens, bisa lebih mengerti, bisa lebih aktual, update terkait dengan informasi untuk rumah hunian properti. Menarik. Kayaknya ini menarik nih. Jadi kita akan membantu langsung ya dari Oke, langsung dari karyawan-karyawan perusahaan yang kepingin memiliki rumah hunian langsung ke marketing atau ke pengembang langsung ya developer. Bapak, selama ini ada enggak Pak kendala untuk bagaimana sih memasarkan dengan kondisi kalau kita melihat ekonomi yang seperti ini, atau lancar-lancar saja, atau bahkan kurang-kurang nih, kita sudah buat 400 nih masih kurang, gimana Pak? Kalau terkait dengan situasi ekonomi ya, kalau rumah subsidi itu masih dalam taraf terjangkau. Karena mereka tidak yang harus mempunyai take home pay yang gede, enggak sih Pak. Jadi mereka standar. Jadi kalau seandainya kita pakai salah satu bank itu kriterianya cuman mudah aja sih, OMK bisa pengajuan, kemudian yang penting tidak ada angsuran sebelum pengajuan akad. Sebelum pengajuan itu jangan ada angsuran lah angsuran dari bank lain ya? Iya, maksudnya kayak yang masih bisa ditolerir itu paling nanti kayak angsuran kendaraan motor, itu dikarenakan sebagai sarana untuk cari uang ya, untuk bekerja, seperti itu cuma. Oke, artinya di Kabupaten Semarang ini juga prospektif kedepannya. Sangat prospektif kalau di area-area sini, karena kan secara geografisnya dari Bawen sampai dengan Ungaran itu kan semua kawasan industri Pak. Oke. Betul sih. Kita memang target marketnya tinggal muter aja dari kawasan Bawen sampai dengan Ungaran sana kan semua sudah pabrik. Tinggal kita manfaatkan aja sumber daya yang ada. Oke. Gitu. Oke sahabat properti, ternyata seorang pengembang pun menjadikan satu momentum bagaimana Kabupaten Semarang ini menjamurnya begitu banyak perusahaan-perusahaan, terutama garmen yang bermunculan. Karena di situ jelas sekali ratusan bahkan ribuan karyawan yang ada di dalamnya. Tentunya selain mereka bekerja, dia pun jelas-jelas memiliki satu hasil gaji yang tentunya itu menjadi acuan ya Pak ya. Ya, betul. Jadi ada standarnya lah. Nah, syarat bagaimana untuk bisa memiliki kepemilikan bila melalui proses akad kredit, selain ada subsidi tentunya punya penghasilan. Oke, jadi sahabat, teman-teman yang ada di luar sana, terutama yang masih muda nih, yang mau invest, tidak ada salah mencoba invest untuk sebuah rumah hunian masa depan. Pak, targetnya Pak, ini saya lihat fasilitas di Lemah Ireng Residen ini untuk akses jalannya juga sudah hebat nih, beton semua.
kemudian masing-masing gang juga sudah terintegrasi, listriknya juga sudah oke, airnya sudah oke. Kira-kira Pak, ini mungkin sebulan 2 bulan lagi sini sudah full, kemudian pindah lagi kemana Pak? Kalau secara PT sih untuk berkah pesona alam cuman di sini aja sih. Cuman kalau yang lainnya kan kita pakai nama PT-PT masing-masing. Oh, berkah pesona alam. Kalau sini PT-nya berkah pesona alam. Kalau yang secara owner nih, owner yang kita ikuti, beliaunya itu lebih cenderung biasanya ngambil perusahaan yang sudah mangkrak berhenti, itu kita ambil, beli PT-nya. Oh, ya, begitu. Ya, akuisisi. BPA itu ya. Iya. Jadi secara personal beliaunya memang suka seperti itu. Boleh nih, saya tanya dikit. Kenapa Pak? Tentunya ada nilai lebih. Nah, kita ngomong bisnis sih, tentu ada nilai lebih ketika mengambil akuisisi tadi Pak. Apa Pak lebihnya Pak? Waktu. Kan, oh iya, proses perizinan dan lain-lain ya. Betul Bapak. Wah, luar biasa. Jadi kalau seandainya kita ambil dari LAN itu kan harus menunggu paling enggak kita beli sekarang 6 bulan ke depan baru mulai produksi. Proses ini dan itu ya. Betul. Ini tinggal lanjut aja. Iya betul. Tapi dari sisi, maaf nih, akuisisi itu boleh saya sampaikan kan, modalku awal nih 100, beli dulu dong 100, seperti itu setidaknya. Ya. Berarti sudah memang siap modal ya Pak? Ya, kita join sama bank sih pasti. Oke. Kalau yang loh Pak, yang istilahnya kapasitas gede kayak semacam di sini dulunya kan memang sempat berhenti, terus kita ambil alih. PT-nya itu kan nilainya juga lumayan, kita gandeng ya. Ya, kalau seandainya cuman kapasitas 50 rumah masih bisa lah kita pakai dana yang adem misalnya. Ini pertanyaan lagi Pak. Ketika sebagai penerus ya, sebagai akhirnya spesifik akuisisi nih, itu bisa, kenapa yang awal kok tidak melanjutkan ya Pak? Padahal kalau kita lihat sama-sama ke depan kan berjalan semua nih. Yang awal kok sempat mandek, ada apakah itu? Nah, itu out of the record dari PT yang terdahulu. Gitu ya. Pengurus yang terdahulu seperti apa kan kita nggak berani juga untuk ngomong. Yes. Cuman tapi tentunya memang ada kendala yang itu Pak, supaya lebih cepat. Jadi kebutuhan teman-teman yang pengen punya hunian itu bisa segera terrealisasi sih. Tujuannya cuma itu. Oke. Mungkin bisa disampaikan Pak terkait tadi Pak, yang tertarik juga saya, yang collab kita siap untuk akuisisi. Sampaikan Pak. Ya, buat teman-teman yang istilahnya berhenti ya untuk pengembangannya, bisa sih kita hubungi atau mungkin kasih informasi ke dengan ke tim. Nanti bisa, siapa tahu kita bisa kerjasama. Dilanjut untuk meneruskan. Ya, pastinya. Karena kalau mangkrak itu ya kasihan juga sebenarnya. Betul. Kasihan ya. Kasihan lahan yang sudah terbangun awalnya. Kebanyakan itu karena Pak, pengembang sebelumnya itu belum memahami tentang konsep subsidi. Jadi kayak perizinan dan sebagainya itu mereka belum menguasai. Ada beberapa titik yang kita ambil karena memang mereka perizinan sampai dengan PUPR dan sebagainya itu mereka belum ngerti. Karena itu nanti ada yang sikasep, sikumbang dan sebagainya itu. Jadi kan mungkin akan lebih menelisik lagi ke dalam gitu. Ini loh guys, pentingnya loh guys ya, di sebuah perizinan, karena memang tidak sederhana sebenarnya Pak. Ya. Tapi ketika kita memahami, sebenarnya juga sangat sederhana. Kira-kira seperti itu ya. Betul Bapak. Oke, kira-kira pertemuan siang hari ini kita cukupkan sekian Pak ya. Saya terima kasih sekali. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut. Baik. Kalaupun tidak kontak mata, kontak face nanti bisa melalui media ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.